Shalom semuanya, saya David Mulya. On behalf of GBI CK3, we would like to welcome you to our church online service and to our YouTube channel, GBI CK3 The Move. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk melakukan church online service di hari Minggu ini. Saya percaya walaupun kita sudah beribadah di rumah selama 4 bulan, saya percaya bahwa sebenarnya kita semua itu merindukan untuk ke gereja, merindukan untuk bertemu satu dengan yang lain, merindukan untuk berfellowship, untuk memberitahu kebaikan Tuhan kepada satu dengan yang lain. Tetapi walaupun kita masih beribadah di rumah sekarang, dan juga untuk mungkin beberapa bulan ke depan, I know one thing for sure. His power, His anointing, and His presence knows no boundaries. It has no boundaries. Saya percaya bahwa walaupun kita di rumah, Tuhan tetap sanggup untuk melawat setiap kita. Lewat firman Tuhannya yang saya percaya akan menguatkan setiap kita, lewat pujian penyembahannya di mana kita akan merasakan lebih dekat kepada Tuhan. So before we start our service, I'd like to pray for you guys, for all of us. So let's pray. Lord Jesus, thank you for this beautiful day. Thank you for this great day that you've given to us, Lord. Anoint us, Lord, as we open our hearts, as we open our minds, as we open our hands, Lord, to receive the Word of God, and to sing praises, Lord, and to lift our worship to you, God. I pray that you will anoint us, that you will fill us with your presence, Lord, because I believe in your presence we will be strengthened, we will be renewed, oh God. Thank you, Lord. Please bless everyone watching, Lord, wherever they are, Lord, and I pray for everyone's safety and for everyone's health, Jesus, God. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Happy Sunday, have a great service. I'll see you later. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama program yang kami adakan, yaitu Care Ministry. Sudah 4 bulan kami menjalankan program tersebut, di mana kami bisa menjadi berkat. Kami bisa memberikan donasi atau sembako kepada keluarga yang membutuhkan, dan juga kepada orang yang kena efek dari pandemi tersebut. Karena saya percaya bahwa hidup itu harus menjadi berkat. Jika ingin bergabung bersama kami, bisa kontak nomor WA yang tercatat di layar Anda. Terima kasih. Shalom saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan hari ini. Mari yang setuju katakan amin. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan di mana
sanggup kita tinggikan. Ingatlah atas kebaikan Dia dalam setiap hidup kita. Mari kita angkat tangan dan sama-sama katakan, Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untuk-Mu, takkan berhenti. mari angkat tangan. Meninggikan nama-Mu, Mari kita menari bagi Tuhan. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari saudara, saat kita di rumah, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan Yesus tetap baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari saya ajak saudara menyembah dan berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, amin, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Temukan Tuhan dari rumah ke rumah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan, Kau baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, amin, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, mari menyembah Tuhan saudara. Ku sembahkan, Tuhan kau lihat dari rumah ke rumah. Lawatlah suami istri anak-anak. Oh Tuhan, kami datang menyembah Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Benar, apapun yang terjadi, selalu berkata, Tuhan Yesus baik, amin, dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata,
dilepas pribadi. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah. Indonesia menyembahmu, kaum suku bahasa menyembahmu, setiap pulau menyembahmu. Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari menyembah lebih dalam lagi. Ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Dan ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib.
Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat firman Tuhan yang akan kita bacakan di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Bahkan dari zaman Petrus, penulis kitab yang kita renungkan hari ini, sudah mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak pernah tahu secara persis kapan, waktu, tanggal, hari, jam kedatangan Tuhan Yesus. Tapi Alkitab banyak menuliskan bahwa Dia datang seperti pencuri. Sebagai
Satu contoh Wahyu 16 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Alkitab juga menuliskan bahwa sebelum kedatangannya akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa terlebih dahulu. Matius 24 yang berbicara tentang akhir zaman. Di sana dikatakan bahwa akan ada peperangan. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi di berbagai tempat, sakit penyakit, bahkan wabah yang akan terjadi di mana-mana. Dan saat ini, wabah pandemi COVID-19 sudah merebak di seluruh dunia ini. Kita tidak pernah membayangkan bahwa di awal tahun 2020 pandemi COVID ini ada dan terjadi di dunia ini. Satu virus yang kecil telah merubah tatanan kehidupan manusia. Satu virus yang kecil telah menelan korban ratusan ribu jiwa dalam sekejap mata. Bahkan kita hidup tidak seperti sedia kala, tapi kita akan hidup dalam kehidupan new normal. Kita tidak bebas untuk beraktivitas karena kita harus menggunakan masker dalam setiap waktu, mencuci tangan, membersihkan tangan, dan juga menggunakan sanitizer. Para pengusaha bahkan ada yang harus menghentikan produksinya, mengurangi karyawan, mengurangi gaji karyawan. Bahkan begitu banyak orang yang harus bekerja dari rumah. Gereja pun, gereja yang online. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa mensikapi kehidupan saat ini? Hanya satu yang selalu firman Tuhan katakan, berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti apa? Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Bertobat jika kita masih hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kenajisan dan dosa. Hidup benar dalam pandangan Tuhan. Taat dan juga melakukan kehendak Tuhan. Dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa bersikap terhadap kenyataan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 3 poin yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, saya baca firman Tuhan ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu. Pertama adalah kuasailah dirimu. Di hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang akan mudah marah. Banyak orang akan mudah terpancing. Bahkan banyak orang yang dapat melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan mereka bisa mengakhiri hidupnya dengan mudah tanpa berpikir panjang. Situasi yang tidak pernah terpikirkan bisa saja terjadi dalam sekejap mata.
Mengapa semua ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena kita tidak mampu untuk menguasai diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini, Tuhan sedang melatih diri kita untuk menguasai diri. Yang biasa hangout, hari-hari ini kita harus membatasi rasa ingin bertemu, rasa ingin kumpul, rasa ingin kongko-kongko. Yang biasa shopping, membelanjakan sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mendidik kita untuk belajar menguasai diri kita. Yang biasa bete di rumah, hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kita untuk stay at home. Hidup bersama dengan keluarga. Quality time bersama dengan keluarga. Firman Tuhan mengatakan bahwa menguasai diri itu penting. Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang menguasai diri dikatakan bahwa ia lebih dari orang yang merebut kota. Artinya apa, Bapak Ibu? Penguasaan, pengendalian diri itu syarat mutlak untuk menjadi orang yang berkemenangan. Merebut kota artinya menjadi pemenang. Ingat, firman Tuhan berkata, kita adalah lebih dari pemenang. Sehingga jangan sampai hidup kita dikuasai oleh dosa, terikat oleh dosa, dikendalikan oleh dosa, dan akhirnya kita kalah oleh maut. Biarlah kita belajar untuk mengendalikan diri kita dan kita keluar menjadi pemenang. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah jadilah tenang. Ketenangan itu adalah kebutuhan semua manusia. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab berkata di dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya, ketika kita belajar untuk menjadi tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan kita, dari Bapa kita yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita, untuk kita dapat menghadapi semua tantangan, untuk kita dapat menghadapi semua persoalan hidup. Kita tidak sendiri. Waktu kita tenang, ada kekuatan Tuhan yang selalu menopang dan menuntun kehidupan kita. Bahkan pemazmur juga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang.
daripadanya lah pertolongannya. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, menghadapi situasi pandemi ini, menghadapi situasi krisis ini, menghadapi setiap persoalan kehidupan ini, biarlah kita belajar untuk mengarahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Bapa kita, Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang peduli, dan Bapa yang sangat mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menyadari kesudahan segala sesuatu itu sudah sangat dekat. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Pada waktu kita bisa menguasai diri kita, melewati setiap proses-proses kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kepada kita ketenangan. Ketenangan untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kita, dan ketenangan untuk kita dapat berdoa. Poin yang ketiga adalah berdoa. Waktu kita mendengarkan kata doa, saya ingin katakan, doa itu tidak mudah. Doa bukanlah perkara yang gampang, Bapak Ibu. Doa itu juga bukan sekedar kita mengucapkan kata-kata. Doa itu bukan teori, tetapi doa sesungguhnya adalah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Doa adalah ekspresi kadar hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kadar hubungan kita renggang, doa kita juga pasti renggang dan tidak memiliki kualitas. Tetapi jika kadar hubungan kita erat, akrab, dekat, maka doa kita juga tidak renggang, tapi menjadi erat. Hubungan yang intim dengan Bapa kita yang di surga harus kita bangun setiap waktu, setiap saat. Kita harus memaksa jiwa kita untuk masuk di dalam hadiratnya. Kita harus memaksa roh kita untuk terus ada intim dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-1 dikatakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berarti tanpa batas waktu. Mari kita terus ada di dalam intimasi, hubungan yang erat dengan Tuhan tanpa batas waktu. Aplikasinya, waktu kita dalam kegiatan, kita sedang intim relasi kita dengan Tuhan. Waktu kita sedang makan, kita sedang intim dengan Tuhan. Waktu kita di dalam kendaraan, kita sedang intim dengan Tuhan. Waktu kita sedang berkomunikasi dengan orang, kita sedang intim dengan Tuhan. Dalam segala waktu, tanpa jemu-jemu, kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesudahan segala sesuatu itu sudah sangat dekat. Hanya orang yang bisa menguasai diri, bersikap tenang, dan berdoa, dia akan memiliki kekuatan. Dia akan memiliki kekuatan. Dia akan memiliki keteguhan iman bahwa jelas bersama dengan Tuhan tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan menghadapi waktu yang sudah dekat itu. Biarlah setiap kita berada di posisi bahwa kita sudah belajar menguasai diri kita, bersikap tenang,
berdoa, dan memiliki satu hubungan yang berkualitas intim dengan Bapa kita di surga. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Di hari-hari terakhir ini, kami terus mau belajar untuk memiliki sikap hati yang dituntun dan dikendalikan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami bisa menguasai diri kami. Kami memperoleh ketenangan. Dan dengan demikian, kami dapat berdoa. Semua ini bisa kami kerjakan dan lakukan karena kami memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau menjangkau setiap kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Tarik kembali kami untuk kami intim dengan Tuhan Yesus. Jangan kami terlena dengan kehidupan ini. Jangan kami terjepit oleh situasi, keadaan, pergumulan kehidupan kami. Tapi kami keluar menjadi pemenang dan kami memiliki kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami memiliki kualitas doa yang intim, yang erat dengan Engkau Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, sehingga di hari-hari akhir ini kami melihat bahwa Tuhan memberikan kepada kami satu kekuatan, kuasa dan kemampuan untuk menguasai diri, bersikap tenang dan dapat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami untuk Tuhan sendirilah yang menuntun hari-hari kami, yang menuntun hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, berkati setiap kami Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus berada di dalam pelukan Tuhan, berada di dalam jamahan dan juga berada dalam rangkulan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ini biarlah boleh menjadi rema yang sangat berarti bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas setiap kami. Haleluya. Mari arahkan hati kita dan terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan-awannya yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you so much for joining our church online service, and I believe that we are all blessed. Not just blessed, but strengthened and renewed by this Word of God. So thank you. On behalf of GBI Cekatiga, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tune in to our Instagram agar bisa melihat jadwal GBI Cekatiga dan juga tune in for our next week's service. Thank you so much. Stay healthy, stay safe, and God bless you.